في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Monggo yang mau bertanya 2 orang, 1 Pak Karno, 1 kemudian Bu Erna, ya nanti Pak Andreas sesama orang Jawa Timur gampang ya Pak ya. Pak Karno lalu kemudian Bu Erna, monggo bisa bertanya. Mungkin Pak bisa maju ke depan sehingga kamera juga bisa mengambil gambar Bapak. Monggo Pak Karno. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Bapak Dr. Bambang, selamat malam. Pada kesempatan ini terima kasih Bapak, kami mendapat kesempatan untuk bertanya sesuatu kepada Bapak. Jadi ada pendapat begini Bapak, bahwa kalau melihat dari sejarah turunnya kitab suci ya Pak ya, terutama untuk di kita itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu tidak hanya menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi lebih luas lagi pencipta alam semesta seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat kitab suci berikutnya yang lebih muda dari kita itu mengamini Tuhan-Tuhan di dalam perjanjian lama, seperti itu cerita tentang Ibrahim, Abraham seperti itu Bapak. Kemudian cerita Musa, kemudian Yusuf dan Salomo ya. Nah sebetulnya perselisihan tentang Tuhan itu sudah tidak ada sebetulnya kalau memahami seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang mengkafirkan begitu, istilah kafir ya Bapak ya, karena merasa Tuhan yang kita sembah itu tidak seperti Tuhan mereka seperti itu. Oleh karena itu kapan muncul istilah kafir tersebut ya? Dan saya pernah mendengar di Yahudi sendiri katanya juga ada istilah kafir tersebut Pak. Jadi itu yang kami ingin penjelasan Bapak, karena kami tidak berani menjawab seperti karena dasarnya kurang kuat. Makaten Bapak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Karno. Matur nuwun. Nanti dijawabnya sekalian ya. Monggo. Monggo Bu Erna. Terima kasih atas waktunya Pak Bambang Nursena yang dikasih Tuhan. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, siapakah di zaman ini yang bertindak sebagai antikris? Yang tidak percaya tentang Yesus itu di zaman sekarang ini, siapa yang dianggap sebagai antikris? Apakah yang tidak sesuai dengan iman kita atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, di Islam itu ada Nabi Isa. Samakah Nabi Isa di Islam itu dengan Tuhan Yesus? Matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Erna. Ada 2 Pak, berarti tadi Pak Karno menanyakan sejak kapan sih ada istilah kafir, mengkafirkan, lalu kemudian tadi juga Bu Erna itu siapa sekarang yang disebut antikristus, dan samakah Isa dalam Al-Quran dengan Yesus yang kita sembah? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau ngomong kata kafir itu kan penerapannya dan asal usul katanya. Kalau asal usul katanya sebenarnya kata kafir itu beragam ya kalau dari segi etimologi. Tadi saya sudah membaca dalam teks 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Dalam bahasa Aramaik, bahasa Syriak itu berbunyi manu dagala ila en eina dekapar de Yesua lahua masiha.
siapakah pendusta itu, siapakah Dajjal itu, yaitu orang-orang yang mengkafiri Yesus sebagai Al-Masih. Kata kafar ini dalam bahasa Aramaik. Ini de kafar de Yesua, yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Hanahu, dialah Mesih kadagala Al-Masih Dajjal. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, hada huwa al-Masihud Dajjal. Jadi kafir itu tergantung apa ya? Setiap agama itu kan ya beriman sekaligus kafir. Ya kita ini sama-sama kafir sebetulnya. Kalau saya ditanya sama teman-teman yang suka takfiri itu, mengkafirkan orang lain, saya bilang sampean dengan saya itu sama-sama beriman, sama-sama kafir. Lah kok bisa Pak? Sampean percaya apa enggak? Dengan Yesus itu putra Allah. Enggak percaya, ya itu kafir. Mana menyangkal. Kafir itu kan sebetulnya menutup, menyangkal. Ya artinya itu ya. Menutup, menolak, menyangkal itu kafir. Bahasa Aram dan bahasa Arabnya sama. Ya, kafara yakfuru kufran dalam bahasa Arab itu. Makanya orang yang menyangkal itu macam-macam. Menyangkal nikmat Allah itu juga kafir. Kafir bin nikmah, mengkafiri, menutup nikmat Allah. Tapi ada kafir yang dalam pengertian tidak percaya dengan Tuhan. Itu kafir secara umum, orang ateis itu ya. Tapi kafir, tapi yang disangkal adalah sebagian dari agama itu. Contohnya orang Islam percaya Allah dan Nabi Muhammad. Tapi orang Kristen percaya Allah tapi tidak percaya sama Nabi Muhammad. Orang Islam percaya Allah, percaya Yesus tapi sebagai Isa Al-Masih yang bukan Tuhan. Jadi masing-masing kafir. Jadi kita salaman aja masing-masing. Sama-sama kafir, sama-sama kafir. Iya toh? Hanya bedanya itu gini loh. Kalau orang Muslim menganggap konsep-konsep tertentu dalam agama non-Islam disebut kafir, tidak masalah. Asalkan jangan dibawa ke ranah publik. Kalau di ruang privat boleh. Apa enggak kita ngerasani orang lain? Ing salumaing bumi sakuping langit ki ora ana wanudya kang sulistya kejaba saka bojoku. Di dunia ini enggak ada orang cantik selain istri saya. Karena saya ngomong di rumah saya, boleh enggak? Ya boleh lah. Tapi ketika kemudian saya keluar jalan woro-woro, your attention please. Sopo sing ra ngakoni bojoku paling ngayu tak bacok sampean lah, ndak boleh. Ruang privat ya ruang privat. Maka orang Muslim selama ini kan dialog gitu ya. Ada dialog karya. Dialog karya itu ya sudahlah, kita saling berjalan di tempat masing-masing tanpa saling mengganggu. Itu dialog pada tingkat yang paling sederhana. Jadi ini jalannya rusak Pak, gimana ya kita patungan supaya jalannya menjadi baik, ya sudah. Itu dialog karya. Lalu ada dialog berikutnya namanya dialog iman, dialog of faith. Dialog iman itu dialog yang muncul dari kejujuran, tapi belum tentu ahli. Ada seorang bapak, anaknya menjadi orang Katolik, lalu ditanya, kamu kenapa kok jadi Katolik? Ya karena cocok aja Pak, saya lebih cocok Katolik katanya. Terus ditanya, salah itu, karena orang Katolik itu percaya nanti kalau pada akhir zaman semua orang itu diubah jadi perempuan katanya. Hanya Tuhan yang laki-laki. Siapa yang bilang gitu? Dulu teman saya, waktu dulu saya masih dinas ngomong begitu. Misalnya gitu. Ini kan jujur loh, tapi dapat informasi keliru. Rupanya si bapak ini dapat informasi dari temannya, teman polisi, sama-sama awam agama. Jadi dia mendengar, itu di kitab Wahyu itu ada apa gereja sebagai pengantin perempuan. Kristus adalah pengantin laki-laki. Wah berarti gitu Pak, nanti pada akhir zaman semua orang diubah jadi perempuan. Hanya Yesus yang laki-laki loh. Ini kan salah toh. Tapi kan jujur, ini namanya dialog iman. Jadi dialog iman itu muncul karena apa? Ya karena kebutuhan untuk komunikasi. Seorang
terlibat kesulitan yang sangat sulit. Lalu dia nanya-nanya, kalau kamu orang Kristen gimana sih kalau dalam keadaan sulit? Ya berdoa. Doanya gimana? Begini. Kalau Islam bagaimana? Saya sembahyang tahajud misalnya. Itu dialog iman. Yang terakhir baru dialog teologis. Nah, dialog teologis itu dasarnya atas memang belajar karena kepakaran masing-masing. Ini ya. Tetapi ketika orang di dalam tahap dialog iman atau dialog karya bahkan itu tidak pernah menyangkut agama. Ya sudahlah, kamu ke gereja, kami beriman, berdoa menjadi Kristen ya ketika kami di gereja. Kamu menjadi Islam, baca Qurannya ketika kamu di masjid. Selebihnya kita ini warga masyarakat yang tidak boleh saling mengintervensi, sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu yang pertama. Tapi kalau dialog seperti ini saja tahapnya, itu kita ini seperti api dalam sekam. Jadi mula-mula kita ini baik, begitu ada provokator masuk, lah kamu itu mau berkawan sama orang yang Tuhannya 3, Tuhan kok disalib gitu kan? Akhirnya pelan berubah, meletuslah kasus Ambon. Kasus Poso itu kan karena apa? Dialog hanya pada tingkat dialog karya. Termasuk Pela Gandong itu dialog karya. Karena apa? Orang yang terikat dengan hubungan Pela, dengan marga tertentu. Kalau dia bangun masjid, kita yang bangun. Begitu juga kalau yang Kristen terikat Pela dengan hubungan marga Islam. Kalau kita bangun gereja, mereka yang bangun. Tapi bisa tembus loh ketika dihadapi invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan atau setan gundul itu kan bisa kacau itu. Tapi di Jawa enggak bisa. Kenapa di Jawa enggak bisa? Hubungan kekeluargaan ini sudah pada tingkat bukan sekedar saling ada tapi tidak saling mengganggu, tapi saling ada dan saling berbagi. Kalau dialog sudah dalam kondisi itu, orang akan membuka diri misalnya. Memang ada dalam Al-Quran itu semacam kutukan terhadap, semacam bukan beneran, terhadap keyakinan Kristen. Kafir jelas itu. Pertama misalnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih. Surat Al-Maidah ayat 72. Nah, ini kan Kristen, Pak. Masa Allah itu Yesus? Sekarang saya tanya, di mana ada doktrin gereja sepanjang abad yang mengatakan Allah itu adalah Yesus? Tidak ada. Yang ada Yesus adalah Allah. Dibalik tapi maknanya beda ini. Karena kalau kita mengatakan Allah itu adalah Yesus, itu yang disebut patripasionisme. Jadi kalau Yesus menderita, Allah bisa menderita, masa Allah disalib. Tapi kalau Yesus adalah Allah, Yesus punya kodrat ganda, dwi kodrat, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang disalib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Allah tidak bisa disalib, kan begitu kan? Karena ada kegandaan tadi, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Beda dengan Allah adalah Yesus. Itu mujasimah Kristen itu. Nah, berarti nggak cocok dong ayat ini untuk Kristen. Nah, berikut lagi yang paling terkenal, Tritunggal Maha Kudus, yang seolah-olah dikafirkan gara-gara ada ayat wala tahulu salasa. Jangan kamu mengatakan Allah itu 3. Surat Al-Maidah ayat 171. Atau laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang 3. Apakah ini Tritunggal? Bukanlah. Tidak ada orang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, mana ada. Orang berdoa juga demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau di gereja-gereja Ritus Timur, Bismil Ab walibni warahil kudus al ilahu wahid, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Apa ada Bunda Maria masuk Trinitas? Tidak ada. Nah, seorang bapak gereja namanya Epifanius dari Salamis, dia hidup pada abad ke-4, mengatakan di negara Arab tumbuh aliran heresi, aliran bidat yang namanya koliridianisme
di mana Roh Kudus tidak muncul dalam Tritunggal, tapi yang dimunculkan Bunda Maria. Lalu Santo Eugenius mengatakan kita harus menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah seorang yang benar-benar dipilih Allah untuk melahirkan Sang Kristus yang sepenuhnya Allah. Makanya Bunda Maria disebut sebagai Mater Dei. Bukan Bunda Maria itu bundanya Allah Bapa, tapi bundanya Kristus yang sepenuhnya Allah. Gitu loh kira-kira. Sebab kalau Bunda Maria hanya bunda manusia Yesus, itu Nestorian, kira-kira seperti itu loh. Nah ini kan penting dialog seperti ini. Jadi tidak ada orang Katolik, orang Ortodok, orang Protestan yang memasukkan Bunda Maria dalam Allah Tritunggal. Lalu siapa Pak? Kan bingung. Dalam dialog sering terjadi. Jadi Pak memang percaya kalau ini Al-Quran ini benar. Dalam ini benar toh. Ketika kamu mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga, amin, betul. Memang Allah bukan ketiga dari yang tiga. Tidak ada orang Protestan yang nyanyian rohani di gereja. Ketiga dari yang tiga. Mana ada? Yang ada ketiga yang esa, berarti jelas ada kesatuannya di situ. Tapi seorang ahli tafsir yang terkenal namanya adalah Al-Qasimi. Dalam tafsir Al-Qasimi dia mengatakan ini bukan Trinitas Kristen yang dikritik, tapi sekte Maryamiun yang percaya bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Maryam dan Isa putranya. Ini kan dialognya jadi enak. Lalu tanya teman saya, "Loh Mas, berarti ini salah Mas?" So ngomong salah ya sopo. Ora salah, ini bener tapi salah alamat. Karena alamatnya bukan ke saya. Lah siapa ya golek ono dhewe. Ya toh, mari kita lacak dalam sejarah itu sekte Kolindianisme tadi. Nah, kemudian apakah Isa dan Yesus itu sama? Begini. Secara bahasa sama, secara bahasa. Karena kata Isa itu hasil fonetik koresponden dari kata Yesua. Kenapa? Itu tadi saya baca tulisan Yosefus dalam bahasa Arab. Ya. Innahu fi hadal zaman ya'isu rajulun hakim ismuhu Iswa. Ini dari bahasa Ibrani Yesua, huruf yudnya itu berubah menjadi huruf alef atau ain. Itu sering terjadi. Contohnya dalam bahasa Ibrani orang menyebut misalnya Sefer Yesayahu, kitab Yesaya. Arabnya apa? Sefer Isaiah, Sifru Isaiah, Sefer Yirmiyahu, Yirmiyah jadi Irmia, Yerusalem, Shalom Yerusalem menjadi Urusalim. Alhasil maka Yesua menjadi Iswa, menjadi Iso dan O panjang. Misalnya Shalom, kan Shin, Lamid, Vav, Mim, Shalom. Menjadi A panjang, bahasa Arabnya. Shalom jadi salam, Shinnya jadi sin. Shalom menjadi salam, Sin, Lam, Alif, Mim. Shalom alaikum, Assalamualaikum. Ya kan? Itu korespondensi bunyi. Jadi merujuk kepada asal-usul yang sama, tetapi bahwa konsepnya Islam beda dengan konsepnya Kristen. Ya memang Islam bukan Kristen, Kristen bukan Islam. Jadi konsepnya memang beda, tetapi sosok yang dimaksud adalah ya Yesus dari Nazaret itu. Gitu loh kira-kira Bapak Ibu ya. Saya kira itu. Antikris itu ya pertama, antikris historis. Antikris historis kan ada setiap zaman. Antikris kecil itu misalnya ya Kerintus, Markion, Basilides, Arius, Nestorius. Itu antikris kecil. Tapi seorang antikris akan datang, itu antikris eskatologis yang akan datang pada akhir zaman. Itu puncak segala macam penyesatan. Itu yang akan datang pada akhir zaman. Siapa dia kita tunggu saja. Itu fenomenanya. Yang jelas antikris itu menolak Yesus sebagai Sang Kristus. Menyangkal setiap kali salib Yesus itu semua disangkal.
seperti ajaran gnostik tadi. Terima kasih.